Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini waktu Saudi Arabia dan mungkin siang waktu Indonesia kita masih bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan fikih zakat. Jika pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang maqasid atau tujuan disyariatkannya zakat, maka pada hari ini insya Allah kita akan membahas al-asnaf at-thamaniyah, yakni 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil yang bekerja untuk zakat, mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang punya utang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini adalah ketetapan atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sebagian orang dari kaum muslimin kelebihan atas sebagian yang lain, baik itu kelebihan kedudukan, kelebihan harta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian kalian kelebihan atas sebagian yang lain di dalam hal rezeki. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Allah berfirman, kamilah yang telah menentukan kehidupan bagian mereka dari kehidupan mereka di atas dunia dan mengangkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain, supaya sebagian mereka memperbantukan atau memanfaatkan sebagian yang lain. Dan sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia, harta dunia, kemewahan dunia yang mereka kumpulkan. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari kita itu kaya yang memiliki kelebihan harta, dan sebagian lain ditakdirkan menjadi miskin atau fakir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang kaya untuk memberikan sebagian daripada hartanya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh. Dan orang-orang kaya perlu mengetahui bahwa zakat yang dia berikan kepada orang miskin itu adalah kewajiban. Jangan sampai dia merasa itu adalah kebaikan daripada dirinya. Tidak, itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak boleh melihat remeh atau menganggap rendah orang-orang miskin. Ayat ini juga memberikan kepada kita faedah bahwa firman Allah, innamas sadaqat, innama dalam bahasa Arab itu berarti adatul hasr, ya, terbatas, hanya saja, hanya berarti hanya. Jadi zakat itu terbatas kepada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan harta yang berpotensi menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menetapkan cara pembagiannya. Kita dapat melihat seperti faraid, ya, warisan, Allah Subhanahu wa taala bahkan membaginya dengan rinci sekali, ya, persen, mulai dari siapa saja yang berhak sampai kepada berapa persen yang mereka dapatkan. Begitu juga dengan zakat. Walaupun zakat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu juga Rasulullah SAW memberikan
ketetapan-ketetapan yang jelas, baik harta apa saja yang wajib dizakati, berapa persen yang wajib dikeluarkan, begitu juga orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Secara umum, ikhwan dan akhwat sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mendapat zakat itu dapat kita bagi kepada dua secara umum, ya. Yang pertama adalah al-muhtaj ilaiha, yakni orang-orang yang butuh terhadap harta zakat tersebut, seperti fakir, miskin, orang yang punya utang, ibnu sabil, begitu juga orang yang begitu juga hamba sahaya, walaupun saat ini hamba sahaya tidak ada, ya, sudah dihapuskan. Yang kedua, liman yahtaju ilaihil muslimun, yakni orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ya, seperti amil zakat itu dibutuhkan jasanya untuk mengumpulkan dan nanti membagikan zakat. Begitu juga para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menjaga keamanan negara dari serangan musuh ataupun untuk menyebarkan dakwah. Begitu juga sebagian daripada mu'allaf qulubuhum. Begitu juga orang yang berutang untuk mendamaikan antara dua kelompok. Ini termasuk orang-orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin jasanya. Ini secara umum. Adapun secara terperinci, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ada 8 golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-faqir. Yang kedua al-miskin. Fakir dan miskin ini sebenarnya ulama kita berbeda pendapat dalam menetapkan definisinya, ya. Apa yang dimaksud dengan fakir, apa yang dimaksud dengan miskin. Sebagian mereka mengatakan bahwa fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan, tidak memiliki sesuatu apapun, ya, atau dia punya harta tapi tidak mencukupi. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa orang fakir yang berhak mendapatkan zakat adalah dia yang tidak punya jaminan, tidak memiliki harta yang mencukupi untuk 1 tahun penuh. Ya, jadi mungkin sebagian orang, ya, sebagian dari kita bekerja hari ini untuk kebutuhan esok, bekerja besok untuk kebutuhan berikutnya, dan begitulah seterusnya, ya. Kemudian itu adalah definisi daripada fakir, ya, menurut sebagian ulama. Adapun miskin, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud miskin adalah orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi. Kemudian apa perbedaan antara fakir dan miskin, ini juga menjadi ada beberapa pendapat, ya. Sebagian ulama di antara mazhab Syafi'i mengatakan bahwa miskin itu kondisinya lebih baik daripada fakir. Ulama yang lain mengatakan sebaliknya, fakir itu kondisinya lebih baik daripada miskin. Dan mungkin pendapat yang paling tepat bahwa dari sisi zakat, dari sisi keberhakan terhadap zakat, mereka itu sama, ya, baik fakir ataupun miskin sama-sama berhak mendapatkan zakat, ya. Walaupun ada arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi khusus orang miskin. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan, walakinnal miskina alladhi la yajidu ghaniyan yughnihi, la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas." Jadi Rasulullah mengatakan, bukanlah orang miskin itu yang pergi meminta-minta, kemudian ketika diberikan sedikit makanan atau sedikit kurma dia pergi, dia sudah menerima dan pergi. Bukan. Tetapi yang miskin adalah orang yang butuh, ya, yang tidak punya harta, tetapi tidak diketahui karena dia tidak meminta-minta. Nah, jadi ini adalah definisi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun definisi yang disebutkan oleh ulama tadi itu benar juga, hanya saja Rasulullah memberikan arahan kepada kita, ada satu golongan dari kaum fakir miskin yang lebih berhak sebenarnya diberikan zakat kepada mereka, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta walaupun dia butuh. Sehingga ini menjadi tugas para panitia zakat atau tugas pemerintah untuk mengetahui mereka.
ya, untuk mengetahui mereka, mendata mereka dan mengantarkan zakat atau sedekah kepada mereka, ya. Kemudian yang terkait dengan fakir dan miskin ini, apa batasan seseorang disebut kaya sehingga dia tidak berhak menerima zakat, dan jika seseorang itu tidak disebut kaya maka dia berhak menerima zakat. Pendapat pertama daripada ulama, orang yang disebut kaya atau orang yang mampu adalah orang yang memiliki harta yang cukup, ya, harta yang cukup, dan harta itu dia tidak sampai kepada nisab, ya. Jadi dia memiliki harta yang cukup dan melebihi nisab lagi, yaitu orang kaya. Yang pendapat yang kedua, orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki harta mencapai nisab zakat walaupun dia butuh. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwa orang yang mempunyai 50 dirham itu sudah disebut kaya sehingga dia tidak berhak mendapatkan zakat. Jika kita lihat di ukuran sekarang itu, 1 dirham itu sama dengan kira-kira 3 gram perak. Jadi kalau ada yang mempunyai kira-kira 150 harta seharga 150 gram perak, maka dia sudah termasuk kaya, ya. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kecukupan. Jadi ketika dia memiliki kecukupan untuk apakah dia punya gaji atau dia punya tabungan dalam 1 tahun ini, dia bisa hidup dengan tenang, tidak perlu tidak ada merasa kurang gitu, ya, maka itu tidak berhak mendapat zakat. Dan orang yang tidak memiliki kecukupan maka dia berhak mendapat zakat. Ini secara umum. Selanjutnya apa atau batasan berapa, ya, batasan yang bisa diberikan kepada fakir miskin. Batasan yang diberikan kepada fakir miskin di antara ulama kita ada mengatakan dia berhak mendapatkan zakat sampai batasan nisab, ya, tidak boleh melebihi sampai nisab zakat, ya, bisa boleh. Dia mengatakan juga dia berhak mendapatkan zakat yang mencukupinya sampai 1 tahun. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan zakat sampai selamanya, ya, sampai mencukupi kehidupan untuk selamanya. Dan yang lebih tepat menurut para ulama kita adalah tidak ada batasan tertentu, karena syariat kita tidak memberikan batasan berapa harta zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin. Ya, tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, ada beberapa masalah yang terkait dengan fakir miskin. Di antaranya, bolehkah kita menggunakan harta zakat untuk umpamanya menggali sumur, ya, menggali sumur untuk orang-orang miskin. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa di antara para penerima zakat ini, ya, atau mayoritas para penerima zakat ini wajib diserahkan harta zakat itu kepada mereka, ya, kecuali fisabilillah, karena fisabilillah ini adalah masraf yang am, ya, dia tidak ditetapkan orangnya atau individunya. Adapun yang lainnya, maka itu zakatnya wajib diserahkan kepada mereka secara langsung, sehingga harta zakat itu tidak bisa digunakan untuk umpamanya menggali sumur bor, membuat sumur bor untuk orang-orang miskin. Ya, ini secara hukum asalnya. Tetapi jika ada beberapa hal yang menyebabkan atau sangat dibutuhkan, yang pertama umpamanya sumur itu sangat dibutuhkan dan mereka tidak punya sumber lain untuk menggali sumur selain harta zakat tersebut, dan kita yakin bahwa yang menggunakan sumur tersebut adalah orang-orang miskin, umpamanya satu kampung ya semuanya orang miskin, maka pada saat itu bisa kita katakan bahwa harta zakat boleh digunakan untuk menggali sumur atau membuat sumur bor, di mana manfaatnya akan dirasakan oleh orang-orang miskin yang ada di daerah tersebut dan secara kontinu, ya, berkelanjutan. Walaupun pada asalnya ulama kita mengatakan itu bukan termasuk masraful zakat walaupun ditujukan untuk orang-orang miskin. Masalah yang lain adalah membangun rumah. Bolehkah harta zakat ini kita gunakan untuk bangun rumah bagi orang-orang miskin? Nah, itu jadi kembali kepada
perbedaan ulama yang tadi kita sebutkan, berapa maksimal harta zakat yang boleh diberikan kepada fakir miskin. Ya, jika ulama tadi mengatakan bahwa harta zakat itu boleh diberikan sampai mencukupi, maka harta zakat tidak boleh digunakan untuk bangun rumah, karena kalau dibuat untuk bangun rumah banyak orang-orang miskin yang tidak bisa mendapatkan bagian dari harta zakat untuk kebutuhan dasar, ya, untuk kebutuhan primer. Menurut ulama yang mengatakan bahwa zakat boleh diberikan selama itu mencukupi, mencukupi untuk selamanya begitu, maka boleh digunakan untuk membangun rumah. Ya, tapi kita boleh mengatakan bahwa itu boleh digunakan, harta zakat boleh digunakan untuk membangun rumah atas pendapat yang kita katakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan yang ditetapkan oleh syariat berapa maksimal harta yang boleh diberikan kepada fakir miskin. Jika pendapat ini yang kita pegang, maka kita bisa mengatakan bahwa harta zakat boleh digunakan untuk bangun rumah bagi fakir miskin dengan batasan yang normal, rumah yang seadanya, begitu, jangan sampai berlebih-lebihan. Dan tidak ada lagi sumber lain, ya, tidak ada sumber lain yang bisa diberikan untuk membangun rumah bagi fakir miskin. Walaupun pada dasarnya tadi kita katakan selama banyak fakir miskin yang membutuhkan harta zakat untuk kehidupan sehari-hari, maka pada saat itu lebih utama daripada membangunkan rumah untuk satu atau dua fakir miskin. Bagaimana dengan siswa yang miskin? Apakah boleh uang zakat ini diberikan kepada mereka untuk membayar biaya sekolah atau biaya kuliah? Kita dapat membagi dua, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ini kepada dua bagian. Yang pertama, mereka yang menuntut ilmu syar'i. Ya, menuntut ilmu syar'i, kita semua tahu mungkin jurusannya apakah itu menghafal Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu syariat. Maka ulama 4 madhab ini semuanya sepakat bahwa harta zakat boleh diberikan kepada mereka untuk biaya sekolah atau biaya kuliah jika dia fakir atau miskin. Adapun orang-orang yang belajar di jurusan umum yang tidak ada kaitannya dengan ilmu syariat, maka pada dasarnya dibolehkan, ya, dengan beberapa syarat. Di antaranya bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang mubah, bukan ilmu yang diharamkan oleh syariat. Seperti pemanya belajar musik. Ya, belajar musik itu kan dalam syariat itu diharamkan. Maka ketika ada seorang belajar musik atau belajar pelajaran lain yang diharamkan oleh syariat, maka dia tidak boleh diberikan zakat. Kemudian yang kedua, disyaratkan juga bahwa ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat juga bagi kaum muslimin. Umpamanya ilmu kedokteran, ya, dia belajar ilmu kedokteran, dia pintar, dia cerdas, cuma dia berasal dari keluarga miskin, tidak bisa membayar biaya kuliahnya, biaya sekolahnya, maka boleh diambil dari harta zakat atau boleh diberikan dari harta zakat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kemudian bolehkah harta zakat ini diberikan kepada orang miskin atau orang fakir untuk menikah? Ini termasuk masalah yang berikutnya. Karena menikah ini atau menjaga keturunan adalah salah satu daripada maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah, ya, al-maqasidul kubra, al-masalihul kubra, 5 maslahat yang besar yang harus dijaga oleh syariat Islam. Kita semua ketahui bahwa ada 5 maslahat atau 5 maksud, ada 5 tujuan besar yang harus dijaga oleh Islam, oleh kaum muslim, oleh pemerintah kaum muslimin. Maka diantaranya termasuk adalah hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan diri. Maka ulama kita mengatakan boleh zakat itu diberikan kepada orang miskin atau orang fakir yang ingin menjaga kehormatan dirinya, ya, untuk menikah, dengan syarat bahwa sesuai dengan kebutuhannya, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhannya untuk melaksanakan pernikahannya. Yang terakhir yang terkait dengan orang miskin atau masraf al-fuqara al-masakin ini, bolehkah harta zakat itu digunakan untuk berobat?
Ya, pada dasarnya sebenarnya tidak boleh ya, pada dasarnya tidak boleh karena selama masih ada kebutuhan yang lebih utama yaitu makan, minum dan pakaian, maka itulah yang lebih diutamakan. Nah, kecuali sakitnya ini berat, ya sakit berat, dan dia pemerintah tidak memberikan layanan yang gratis. Jadi, kalau seperti di sini, alhamdulillah seperti di Saudi ada rumah sakit pemerintah di mana masyarakat bisa berobat di situ secara gratis walaupun penyakitnya atau pengobatannya sangat mahal, ya. Kemudian ya dia sangat butuh untuk berobat, ya. Maka dalam kondisi tersebut harta zakat dapat digunakan untuk membantu orang fakir tersebut untuk berobat. Ini golongan yang pertama dan yang kedua, yaitu fakir miskin. Adapun golongan yang ketiga adalah al-amiluna 'alaiha, yakni orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi ada dua tugas di situ sebenarnya inti, ya. Mengumpulkan zakat atau mengambil zakat dari para muzaki dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak, ya. Semua yang terlibat dalam pengumpulan dan pembagian zakat, maka dia termasuk al-amil, dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat walaupun dia walaupun dia orang kaya, ya. Termasuk juga semua pihak yang terlibat, ya, baik yang ditugaskan untuk menjaga atau untuk merawat, atau dalam harta zakat tertentu ditugaskan untuk mengembangkannya, merawat dan mengembangkannya, maka mereka termasuk amil, ya. Ulama kita memberikan perincian, ya, jika amil tersebut, jika pegawai zakat tersebut mendapatkan gaji tetap dari pemerintah dan gaji itu mencukupinya, maka dia tidak boleh mengambil harta zakat, ya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal Muslimin, ya, dari negara. Maka dia tidak boleh menggabungkan antara gaji dan saham atau hak daripada amil, ya. Adapun amil yang bergabung kepada lembaga-lembaga zakat non pemerintah, ya, dan tidak mendapatkan gaji tetap, atau dia mendapatkan gaji dan gaji tersebut tidak mencukupi, maka dia berhak mendapatkan zakat, ya, jika amalannya tersebut atau pekerjaannya tersebut dibutuhkan untuk proses pengumpulan dan pembagian zakat. Yang kedua, amalan tersebut, pekerjaan tersebut sesuai dengan zakat yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, karena kalau kurang dia akan dizalimi, dan kalau lebih maka itu akan mengurangi hak-haknya orang fakir miskin. Jika ada petugas zakat dari yang ditunjuk itu dari perempuan, mungkin dengan tujuan bahwa supaya dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan para perempuan, ya, kaum muslimat yang berhak mendapatkan zakat, maka ada dua pendapat di antara ulama, ya. Sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa amil zakat ini harus dari golongan laki-laki, ya, harus dari laki-laki, sehingga dengan demikian perempuan tidak boleh menjadi amil dan tidak boleh mendapatkan zakat karena dia amil. Ada sebagian ulama sekarang, ya, zaman ini mengatakan bahwa tidak disyaratkan amil zakat itu dari golongan laki-laki, boleh diambil dari perempuan, dan dengan demikian kata mereka boleh juga dia mendapatkan zakat. Walaupun dari sisi maslahat mungkin sebaiknya memang amil zakat itu dari golongan laki-laki, dari segi maslahat, karena jika dia mendapatkan zakat dari dari tugasnya tersebut, dari kerjaan tersebut, maka manfaatnya lebih besar bagi dia dan keluarganya. Juga untuk menghindari larangan secara umum, ya, larangan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin, ya. Nah, jika sangat dibutuhkan, ya, ada tugas-tugas tertentu umpamanya yang harus dilakukan oleh perempuan, maka pada saat itu tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Kemudian golongan yang keempat adalah al-mu'allafah qulubuhum,
Siapa atau apa yang dimaksud dengan al-mu'allafatu qulubuhum? Mereka adalah ini banyak juga pendapat di antara para ulama ya, berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan mu'allafah. Tapi secara umum yang dimaksud dengan mu'allaf di sini adalah orang yang ada dua golongan ya. Orang yang sudah masuk Islam tapi islamannya atau keimanannya belum terlalu kuat sehingga perlu diberikan dorongan atau motivasi dengan harta. Ya, jika diberikan harta maka imannya lebih kuat, imannya keislamannya tambah kuat, maka dia termasuk golongan al-mu'allaf al-qulubuhum. Termasuk juga para pembesar ya, para pembesar, apakah itu kepala suku, apakah itu orang yang dihormati di suatu tempat ya, maka mereka ini termasuk al-mu'allaf al-qulubuhum. Dan ulama kita membagi al-mu'allaf al-qulubuhum ini kepada dua bagian. Yang pertama adalah kaum muslimin, dan yang kedua dari golongan orang-orang kafir atau non-muslim. Adapun yang dari golongan muslimin, mereka ada beberapa bagian. Yang pertama adalah mereka yang jika masuk Islam, ya mereka sudah masuk Islam, dan jika diberikan zakat atau diberikan harta dari zakat, orang-orang yang sama seperti mereka akan tertarik untuk masuk Islam. Umpamanya satu kampung ya baru masuk Islam, kemudian kepala sukunya diberikan harta dari zakat. Ketika kepala suku lain yang belum masuk Islam melihat bahwa dia dimuliakan, ya kepala suku ini dimuliakan, dihormati, diberi harta dari zakat, dia tertarik untuk Islam, maka dia boleh diberikan harta dari zakat, dan dia termasuk dari mu'allaf qulubuhum, dan dia sudah masuk Islam ya. Yang kedua, mereka yang dengan diberikan harta zakat imannya dapat bertambah kuat ya. Karena terkait dengan harta ini sangat menggoda ya. Apalagi misionaris biasanya sangat mengerti, sangat jeli terhadap hal seperti ini, sehingga misi kristenisasi bisa membuat mereka yang baru masuk Islam dan lemah secara ekonomi itu mudah untuk balik kepada agama sebelumnya, sehingga mereka perlu dikuatkan, keislamannya perlu dikuatkan, keimanannya perlu dikuatkan. Maka jika tidak ada sumber lain selain zakat, maka zakat mereka berhak mendapatkan zakat ya. Yang ketiga, mereka yang masuk Islam kemudian diharapkan dengan diberikan harta zakat, dia lebih semangat untuk membela Islam, yang membela dan memperjuangkan Islam. Yang terakhir adalah dia atau orang terhormat atau yang dihormati atau kepala suku tersebut, jika diberikan zakat, dia dapat dimanfaatkan atau diarahkan untuk mengumpulkan zakat dari kaumnya ya. Mungkin kaumnya tidak mau mengeluarkan zakat, tapi jika diperintahkan atau dipaksa oleh pemimpin mereka mau mengeluarkan zakat, maka pemimpin tersebut boleh diberikan dari harta zakat. Adapun yang dari golongan orang kafir, yang pertama adalah orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Ya, dia sudah tertarik terhadap Islam, maka boleh diberikan harta dari zakat. Nah, tentu ini kalau kita boleh katakan setelah kebutuhan dasar orang-orang fakir miskin dan orang-orang lain yang berhak mendapatkan zakat itu terpenuhi, ya. Atau maslahat dari Islamnya orang kafir ini yang diharapkan keislamannya sangat besar bagi Islam, maka pada saat itu dia boleh diberikan dari harta zakat. Begitu juga orang kafir yang jahat, sehingga jika diberikan zakat dia berhenti dari kejahatannya terhadap kaum muslimin, maka pada saat itu boleh dijadikan atau boleh diberikan harta zakat kepada dia supaya kejahatannya dapat dihindari, supaya dia berhenti melakukan kejahatan atau penindasan kepada kaum muslimin. Ya, ada beberapa masalah terkait dengan al-mu'allaf al-qulubuhum. Jadi yang pertama, apakah setelah wafatnya Rasulullah SAW masih ada golongan ini? Ya, apa masih ada golongan ini masih sampai sekarang? Sebagian ulama mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi. Ya, dengan wafatnya Rasulullah SAW, menyebarnya Islam ke seluruh dunia, Islam juga menjadi agama yang kuat, bahkan menjadi menjadi
beberapa negara ya sudah menjadi negara-negara Islam, maka tidak ada lagi golongan mu'allaf qulubuhum, baik dari kalangan kaum muslimin maupun non muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika dia dari orang muslim maka dia termasuk mu'allaf qulubuhum, ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, tetapi ketika dia orang kafir maka dia tidak termasuk mu'allaf qulubuhum, tidak ada lagi mu'allaf qulubuhum dari golongan orang kafir. Dan pendapat yang ketiga adalah bahwa mu'allaf qulubuhum masih ada dan tetap ada sampai akhir zaman. Dan pendapat ini adalah pendapat yang terkuat karena alasan-alasan diberikannya zakat kepada orang-orang al-mu'allaf tadi itu tetap ada, ya tetap ada sampai hari kiamat. Dan tujuan-tujuan syariat Islam yang sebagaimana kita sebutkan tadi, tujuan-tujuan menguatkan keimanannya, untuk menghindarkan kejahatannya, dia digunakan untuk membela Islam. Nah, tujuan itu tetap ada sampai hari kiamat. Maka golongan ini golongan mu'allaf qulubuhum itu tetap ada sampai hari kiamat. Dan perlu kita catat bahwa jika dia sudah masuk Islam dan Islamnya sudah kuat, maka mungkin istilah mu'allaf itu jangan lagi digunakan, ya, karena ada orang-orang non-muslim yang sebelum dia masuk Islam dia mungkin seorang pendeta, seorang yang berilmu atau seorang yang berharta, dan ketika masuk Islam kadang-kadang keimanannya lebih kuat dan dia dari segi finansial sangat mencukupi. Nah, sehingga dalam hal ini mungkin julukan atau gelar mu'allaf itu kepada dia harus segera dihentikan, ya, jangan sampai dia merasa tersinggung atau merasa merasa terkucilkan dengan gelar tersebut, ya, padahal keislamannya mungkin keimanannya sudah lebih kuat dari sebagian kaum muslimin yang sejak lahir, ya, Islamnya sejak lahir. Kemudian bolehkah kita menggunakan harta zakat untuk mendirikan lembaga-lembaga yang mengurusi orang-orang muslim yang baru masuk Islam? Jadi dirikan lembaga yang mengurusi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang mu'allaf, ya, apakah untuk memberikan kepada mereka kajian, memberikan kepada mereka pembelajaran tentang Islam. Begitu juga bolehkah harta zakat ini digunakan untuk proyek-proyek yang dapat mengcounter, ya, membela Islam atau memperbaiki citra Islam, ya, yang sudah dirusak oleh musuh. Ya, jadi pada asalnya tidak boleh, ya, karena ini tidak termasuk tidak termasuk masraf, ya, tidak termasuk salah satu dari golongan 8. Kita katakan tadi bahwa 7 dari golongan 8 tersebut harta zakat wajib diserahkan secara langsung, termasuk al-mu'allaf qulubuhum, ya. Kemudian tentu untuk hal ini kita bisa gunakan dari sumber-sumber lain seperti sedekah, sebagai infak, bahkan bisa dari wakaf, ya. Baik, yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab di sini dalam bahasa dalam bahasa Arab artinya adalah hamba sahaya. Mereka itu ada 2. Jadi hamba sahaya yang pertama adalah yang memang dia hamba sahaya secara full, ya. Dia menjadi budak secara full. Ada juga yang disebut dengan al-mukatab atau al-mukatib, ya, al-muslim al-mukatib. Al-mukatib di sini artinya seorang hamba sahaya, ya, sepakat dengan majikannya, membuat kesepakatan bahwa saya akan menebus diri saya, katanya begitu, ya. Dia akan menebus dirinya dengan harga tertentu. Ya, jadi sepakat dengan majikannya, maka dia bekerja dan menyicil dirinya, ya, menebus dirinya, bekerja dan membayarkannya kepada majikannya. Jadi yang pertama, seorang budak ini yang budak secara menyeluruh ini, maka boleh digunakan atau boleh diberikan zakat untuk membebaskan dirinya, atau kaum muslimin boleh menebusnya dengan harta dari zakat. Begitu juga sama yang kedua, orang yang ingin menebus dirinya secara pribadi dengan bekerja dan sebagainya, maka dia boleh dibantu dari harta zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Ulama kita mengkiaskan
dengan orang-orang yang ditahan oleh musuh. Orang-orang yang ditangkap atau ditahan oleh musuh, jika musuh Islam, musuh kaum muslimin menawarkan tebusan, ya, dia boleh bebas jika dibayar, maka ulama kita mengatakan boleh kita gunakan harta zakat untuk menebus mereka. Ya, mungkin dalam kondisi sekarang ini kita seperti di Palestina, ya, itu banyak sekali kaum muslimin yang ditangkap, mungkin setiap hari kita tidak tahu berapa yang ditangkap oleh penjajah Zionis. Maka jika bisa ditebus, bisa dibebaskan dengan membayar tebusan, maka boleh digunakan dari harta zakat. Ya. Yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun ini, al-gharim adalah orang yang berutang. Ya. Orang yang berutang ini kita boleh bagi kepada tiga golongan. Yang pertama, orang yang berutang untuk dirinya sendiri. Maka jika dia seorang muslim, utangnya sudah jatuh tempo dan dia tidak bisa membayar utangnya, maka kita boleh membayarkan utangnya dari harta zakat. Yang kedua, orang yang berutang, orang yang menjaminkan, ya, atau menjaminkan dirinya untuk menyelesaikan untuk membayar utang orang lain. Ada orang lain berutang, tapi kita jadi jaminannya. Kan sebagian orang tidak percaya ini orang berutang, tapi bisa nggak dia membayar utangnya atau melunasi utangnya? Kami minta penjamin begitu umpamanya. Maka ada orang yang siap menjadi jaminan. Saya menjamin, ya, insya Allah dia bisa bayar utang. Kalau dia tidak bisa utang, maka saya akan ikut dimintai tanggung jawab. Jika yang berutang dan yang beri jaminan tidak bisa melunasi utang tersebut dan utangnya sudah jatuh tempo, maka bisa dibayar dari harta zakat. Ya, yang ketiga adalah orang yang mendamaikan. Ada dua kelompok orang yang berselisih dan tidak bisa didamaikan kecuali dengan memberikan memberikan uang begitu, ya. Mungkin mereka bisa didamaikan dengan uang atau dengan harta tertentu, dan yang mendamaikan ini terpaksa berutang, ya, supaya dua kelompok, dua pihak yang berkonflik tersebut berhenti, ya, tidak lagi berselisih. Nah, kemudian dia berutang dan dia membayar atau menyelesaikan permasalahan itu dengan berutang, maka dia boleh mendapatkan harta zakat walaupun dia orang kaya, walaupun orang yang mendamaikan adalah orang yang kaya, supaya menjadi motivasi bagi orang lain, ya, membagi motivasi bagi orang lain untuk berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, ya, supaya perselisihan itu dihilangkan dan ada saja orang-orang yang berusaha mendamaikan walaupun terkadang dia harus menanggung utang. Ya, dengan demikian usaha-usaha untuk mendamaikan ini tidak berhenti. Jangan sampai ada orang takut mendamaikan antara dua kelompok gara-gara dia tidak bisa menjamin atau tidak bisa memberikan santunan yang dapat mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok tersebut. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, adapun golongan yang ke-7 adalah fisabilillah. Nah, dan sebagaimana kita katakan tadi, fisabilillah ini adalah satu-satunya golongan yang tidak diwajibkan tamlik, ya, tidak diwajibkan memiliki secara langsung, karena fisabilillah ini adalah wasf, ya, sifat, bukan merupakan individu tertentu. Apa yang dimaksud dengan fisabilillah? Ini banyak sekali perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan fisabilillah adalah al-ghazu atau al-jihad. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sehingga zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada mujahid atau hal-hal yang mendukung jihad. Ya, pendapat yang kedua yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah al-ghazu atau al-jihad, dan termasuk diantaranya haji dan umrah. Ini pendapat sebagian ulama seperti mazhab Hambali, ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sabilillah adalah semua bentuk ketaatan. Ya, ini sebagian ulama, ya, sebagian ulama pendapat seperti itu. Pendapat yang keempat, ada yang berpendapat bahwa segala kepentingan umum kaum muslimin itu termasuk fi sabilillah. Dan pendapat yang kelima, dan mungkin ini adalah pendapat yang terkuat, adalah
Ini sama dengan pendapat yang pertama, tapi pengertiannya lebih umum. Ini masuk dengan fisabilillah ini adalah al-jihad. Dan jihad secara umum maknanya bisa al-jihad bi al-yad, ya, bisa al-jihad bil quwwah. Jihad dengan kekuatan, ya, berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berjihad dengan harta, bisa juga berjihad dengan lisan atau dakwah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jihad dan dakwah itu termasuk fisabilillah. Dan inilah yang dipilih oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah al-jihad, baik jihad itu dengan kekuatan, dengan atau dengan harta, ataupun jihad dengan lisan, ya. Sehingga kita dapat merinci lagi, lebih rinci, bahwa orang-orang yang termasuk fisabilillah ini pertama adalah al-mujahidun atau al-ghuzat fisabilillah. Jadi jika mereka tidak ada mendapatkan gaji tetap dari pemerintah, atau gaji tersebut tidak mencukupi mereka, maka mereka boleh diberikan dari harta zakat untuk berjihad, ya, atau persiapan-persiapan berjihad. Yang kedua adalah segala sesuatu yang dapat mendukung jihad, peralatan-peralatan, ya. Ini tentu diserahkan kepada para ulama masing-masing negara. Ya, jadi jika ulama di suatu negara mengatakan bahwa hal-hal ini termasuk jihad fisabilillah, maka boleh digunakan harta zakat untuk hal tersebut. Di antaranya adalah membangun pabrik yang memproduksi senjata, ya, pabrik-pabrik senjata dan perlengkapan perang. Begitu juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan peperangan atau penggunaan senjata, pelatihan, gitu, ya. Begitu juga mencetak buku-buku yang digunakan oleh para mujahid, oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, ya. Baik itu buku-buku yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang dikutip oleh seorang mujahid, ataupun yang berkaitan dengan peperangan. Ya, jika ulama suatu negara mengatakan bahwa harta zakat boleh digunakan untuk hal-hal tersebut tadi, maka harta zakat boleh digunakan. Jika tidak, maka tidak, itu dikembalikan kepada ulama setiap negara. Jika negaranya berhukum dengan syariat Islam, mungkin itu tidak perlu diperselisihkan lagi, ya. Tapi jika negara tersebut tidak berhukum dengan syariat Islam, bukan negara Islam, ya, maka itu perlu dikembalikan kepada pendapat para ulama yang ada di negara tersebut. Termasuk fisabilillah di sini adalah para duat, ya, para duat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan agama Allah, mengajarkan agama kepada manusia, atau mereka yang mewakafkan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia termasuk orang-orang yang tidak mampu, maka dia boleh diberikan dari harta zakat. Yang berikutnya adalah, yang keempat adalah orang yang ingin melaksanakan haji. Orang-orang yang melaksanakan haji sementara dia tidak mampu, walaupun haji itu tidak wajib bagi dirinya, tapi dia boleh diberikan dari harta zakat untuk melaksanakan ibadah haji. Yaitu ada riwayat daripada Ummu Ma'qal, Ummu Ma'qal radhiyallahu taala anha, ketika dia ingin melaksanakan haji tapi dia tidak mempunyai harta, sementara suaminya sudah menyumbangkan hartanya untuk fisabilillah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, "A'tiha faltahujju alaihi fa innahu fisabilillah." Jadi berikanlah harta tadi. Kalau tidak salah di sini adalah unta, ya. Jadi suaminya memberikan atau menyerahkan untanya kepada orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan supaya unta tersebut diberikan kepada istrinya supaya bisa dinaiki atau bisa dijadikan kendaraan untuk menuju Makkah melaksanakan ibadah haji, ya. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Orang yang berhak mendapatkan zakat yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini adalah orang yang melakukan perjalanan, al-musafir, ya. Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan ketaatan, kemudian ketika sampai di tujuan dia tidak bisa balik,
tidak punya harta lagi ya. Mungkin saja ketika sampai di tujuan walau hartanya habis, atau bisa saja kecurian yang dicuri orang hartanya sehingga dia tidak bisa balik ya. Ulama kita memasukkan orang yang ingin safar. Jadi kan kita katakan bahwa yang dimaksud Ibnu Sabil adalah orang yang musafir, yang sudah betul-betul safar ya, sudah pergi namun tidak bisa balik ya. Ulama kita memasukkan golongan yang kedua, yaitu orang yang ingin safar untuk tujuan ketaatan tapi tidak bisa berangkat ya, seperti dia mau belajar umpamanya, dia mau pergi belajar apa beasiswa di suatu negara tapi tidak punya harta untuk membeli tiket umpamanya untuk pergi ke negara tersebut. Maka dua golongan ini boleh diberikan harta zakat. Adapun yang pertama ya, orang yang musafir kemudian habis hartanya atau hilang hartanya sehingga tidak boleh atau tidak bisa balik, walaupun di negaranya tersebut dia kaya ya, walaupun di negara asalnya dia kaya, maka mereka boleh mendapatkan harta zakat dengan beberapa syarat. Yang pertama bahwa safarnya itu adalah safar ta'ah atau safar mubah. Bahwa safar itu adalah safar yang dibolehkan atau safar untuk ketaatan, bukan safar untuk maksiat. Yang kedua, dia tidak bisa mengambil hartanya. Jadi mungkin dia punya harta di negaranya, tapi tidak bisa mungkin kalau saat ini tidak bisa ditransfer kepada dia gitu ya, tidak bisa memperoleh harta tersebut. Nah, kemudian syarat yang ketiga bahwa dia diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jika dia hanya butuh tiket umpamanya, kemudian biaya semua perjalanan, maka diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian ulama juga memasukkan dalam golongan ini, Ibnu Sabil ini, orang-orang yang mengungsi, ya, orang-orang para pengungsi atau orang-orang yang diusir dari tempat asal mereka, ya, seperti yang sekarang mungkin banyak saudara-saudara kita di Syam, ya, di Palestina, di Suriah, mungkin juga di Irak, terpaksa mengungsi dan mereka tidak punya harta. Maka ini bisa dimasukkan dalam golongan Ibnu Sabil, atau dia punya harta di negara asalnya, di tempat asalnya, tetapi dikuasai oleh para penjajah, oleh para orang musuh-musuh Islam, maka dia biasa dimasukkan dalam golongan fi sabilillah. Termasuk orang yang pergi jurnalis Islam ya, yang ditugaskan untuk pergi ke suatu daerah untuk mengumpulkan data, atau ditugaskan untuk tugas-tugas tertentu, kemudian tidak bisa kembali dengan alasan tertentu, maka bisa dimasukkan ke dalam Ibnu Sabil. Apakah pertanyaan di sini, apakah istilah kita itu ya anak jalanan, apakah anak jalanan atau orang-orang miskin ya yang tidak mempunyai tempat tinggal itu termasuk Ibnu Sabil? Nah, ini pendapat yang terkuat sebenarnya mereka tidak termasuk Ibnu Sabil. Ya, jadi ada sebagian teman itu yang mengatakan bahwa Ibnu Sabil itu adalah anak jalanan, bukan ya? Kenapa? Karena mereka itu adalah sebenarnya mukim. Ya, mereka tidak musafir. Tadi kita katakan Ibnu Sabil ini identik dengan safar. Ya, ketika dia anak jalanan atau orang jalanan yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, ya, hidup di jalanan, mereka ini tidak termasuk Ibnu Sabil. Bolehkah mereka menerima zakat? Kita bisa boleh, tapi dari dari bagian yang lain, mungkin dari bagian fakir atau miskin dan sebagainya ya. Tapi dia tidak termasuk Ibnu Sabil. Ya. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini 8 golongan yang berhak menerima zakat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ya. Ada beberapa hal lain yang terkait dengan mustahik zakat ini, ada beberapa masalah lain. Di antaranya yang perlu kita ketahui bahwa ada beberapa golongan atau ada orang-orang tertentu yang tidak boleh diberikan zakat, ya, yang tidak boleh diberikan dari harta zakat. Jika pada kajian sebelumnya kita menyebutkan bahwa di antara tujuan agung daripada ditetapkannya syariat zakat ini adalah yang pertama adalah untuk menutupi kebutuhan kaum muslimin. Yang kedua adalah untuk
menguatkan Islam, ya, segala sesuatu yang bisa untuk memperjuangkan Islam itu adalah tujuan utama daripada zakat. Sehingga ada beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat. Di antaranya adalah orang kafir. Jadi orang kafir secara umum itu tidak boleh menerima zakat. Kecuali yang kita sebutkan tadi, di antara golongan mu'allaf qulubuhum ada dua golongan dari orang kafir yang boleh diberikan dari zakat. Yang pertama tadi kita sebutkan orang yang cenderung atau ingin masuk Islam atau sudah dekat sekali kepada Islam dan diharapkan dengan diberikan zakat dia masuk Islam. Yang kedua adalah orang jahat, ya, orang kafir yang jahat, yang jika diberikan zakat dia dapat menghentikan kejahatannya. Adapun selainnya, orang-orang kafir itu tidak boleh diberikan harta zakat, dan ini adalah ijma daripada ulama kita. Ya. Bolehkah orang kafir diberikan dari sedekah? Ya, boleh. Kalau bukan dia zakat, jadi sedekah dari infak itu dibolehkan diberikan kepada orang kafir, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di situ disebutkan secara umum, ya, orang miskin, orang yatim ataupun orang yang ditawan. Ada juga kisah dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Jadi Asma binti Abi Bakar ketika bapaknya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam dan dia juga masuk Islam, tapi ibunya tidak masuk Islam. Ibunya Asma binti Abi Bakar tetap dalam keadaan syirik, ya, di zaman Quraisy. Ibunya suka memberikan kepada dia hadiah, memberikan kepada dia pemberian. Ketika ibunya datang ke Madinah dan masih dalam kondisi musyrik, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya memberikan sedekah atau memberikan hadiah kepada ibu saya? Maka Rasulullah bersabda kepada dia, "Na'am, sili ummak." Ya, boleh, kata Rasulullah SAW, sambunglah silaturahmimu kepada ibumu. Ya, waktu itu dia ingin memberikan hadiah atau memberikan sedekah kepada ibunya. Ya. Yang kedua, golongan yang tidak boleh diberikan zakat adalah orang-orang yang tidak menggunakan harta zakat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia menggunakan harta zakat tersebut untuk maksiat, ya. Jika dia adalah orang yang suka berlaku maksiat dan jika diberikan zakat dia akan gunakan harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta zakat tersebut tidak boleh diberikan kepadanya, ya. Karena dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya orang yang meninggalkan salat atau orang yang melakukan dosa-dosa besar, yaitu tidak boleh diberikan daripada harta zakat. Begitu juga orang yang menyebarkan bid'ah, ya, atau orang yang menyebarkan bid'ah atau orang yang menyebarkan maksiat, begitu, maka dia sebenarnya berhak mendapatkan hukuman, bukan berhak mendapatkan zakat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, orang yang tidak boleh diberikan zakat adalah mereka yang wajib dinafkahi oleh pemberi zakat. Jadi orang-orang yang wajib dinafkahi itu tidak boleh diberikan zakat, seperti kedua orang tua. Ya, jadi jika ada kedua orang tua yang miskin, maka anaknya wajib menafkahi kedua orang tuanya, sehingga orang tua tersebut tidak boleh diberikan dari harta zakatnya dia, ya. Kecuali jika hartanya dia tidak punya harta, ya, hartanya terbatas begitu, kemudian orang tuanya miskin sekali, maka jika kelebihan dari harta tersebut hanya untuk zakat, maka zakat itu boleh diberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi harus ditambahkan dulu nafkah orang tuanya. Ya, jika ada kelebihan kemudian orang tuanya masih butuh, ya, untuk kebutuhan utamanya, maka boleh diberikan dari harta zakat. Termasuk umpamanya jika orang tuanya mempunyai utang dan tidak bisa dilunasi, maka boleh diberikan dari harta zakat anaknya, ya. Begitu juga anak, ya. Anak dari seorang muzaki itu wajib dinafkahi.
Ketika sudah dinafkahi, seharusnya ketika dia sudah bisa memberikan zakat, anaknya juga termasuk orang yang cukup, itu juga istrinya ya. Kecuali kita katakan tadi anaknya, orang tuanya ataupun istrinya itu punya utang dan tidak bisa membayarnya, maka boleh digunakan dari zakatnya dia. Ya. Demikianlah kepada akhwat sekalian. Sebenarnya masih ada beberapa masalah lain, tapi mungkin tidak terlalu penting untuk saat ini ya. Kalau ya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kajian kita hari ini. Jika ada pertanyaan yang terkait dengan masraf zakat ini, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan selesaikan sampai di sini. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, terakhir mungkin kita tidak bisa terlepas dari kondisi kaum muslimin di dunia, khususnya sekarang di Palestina. Maka mungkin terakhir kali pesan kita adalah kepada ikhwan dan akhwat, kepada kaum muslimin di Indonesia khususnya, yang bisa memberikan bantuan, ya bantuan dalam bentuk apapun, hendaklah memberikan bantuan tersebut, baik dengan harta. Yang punya harta, punya zakat, punya harta lebih, silakan didonasikan kepada lembaga-lembaga terpercaya di Indonesia untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya, khususnya di Gaza, khususnya lembaga-lembaga yang bisa langsung memberikan bantuan tersebut ke Gaza, karena penduduk Gaza yang sekarang sangat membutuhkan. Mungkin sangat disayangkan ya, negara-negara Islam, pemerintah-pemerintah Islam banyak memberi bantuan kepada pemerintah Palestina. Kita ketahui bahwa pemerintah Palestina adalah di tepi barat ya, pemerintahnya LTO atau Mahmud Abbas, dan kita tidak tahu apakah harta tersebut akan sampai kepada orang yang membutuhkan di Gaza, atau mungkin yang sampai juga tidak sesuai yang diberikan. Bagi yang mampu untuk membela dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dengan media, maka silahkan bantulah dengan media. Bagi yang tidak mampu, yang dengan harta ataupun dengan media, dengan menulis atau dengan ceramah-ceramahnya ataupun dengan media yang lainnya, maka gunakanlah doa ya, karena doa adalah senjata yang terampuh ya. Banyak doa dari banyak doa dari orang-orang soleh yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat meringankan penderitaan saudara-saudara kita di sana, atau dapat membantu para mujahidin dalam melawan para penjajah. Ya, kita tidak perlu terpengaruh dengan perkataan-perkataan atau syubhat-syubhat sebagian orang yang mengatakan bahwa perjuangan mereka tidak syar'i, atau malah menuduh atau menjelekkan agama dari sebagian mereka. Ya, mereka adalah kaum muslimin, mereka membutuhkan bantuan kita, maka marilah kita bantu dengan segala sesuatu yang kita mampu. Karena perjuangan mereka ini sekarang adalah perjuangan antara hidup dan mati, perjuangan antara eksis dan tidak eksis. Ya, kalau mereka kalah, mungkin mereka akan habis begitu, atau mereka akan perjuangan membebaskan Al-Quds juga akan sirna mungkin begitu ya. Maka marilah kita semua mudahkan mereka, kita semua membantu mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.